Bab 702. Gary Han. Siapa dia? Tanya Ye Zun. Kalian tidak mengenal Gary Han dari keluarga Han. Di samping mereka, seorang pria pendek dan berewak bertanya dengan heran. Keluarga Han dari 8 keluarga agung. Eric Kin bertanya dengan kaget. Benar sekali, putra suci keluarga Han, Gary Han. Dia sangat terkenal, kultivasinya tinggi, dan menurut rumor memiliki moral yang baik. Dia adalah seorang pria yang dalam 1 abad jarang bisa ditemui di dunia bela diri. Pria berewok itu berkata, bahkan ada yang mengatakan keluarga Gu, yang terkenal dengan karakternya yang baik, juga tidak bisa dibandingkan dengan Gary Han. Rumor. Eric Kin dengan jeli memperhatikan sikap orang itu. Benar, dunia seni bela diri yang satu berusaha mengalahkan yang lain, dan yang kuat memakan yang lemah. Mana ada yang namanya tuan muda ramah, jelas sekali ini hanya pura-pura. Pria berewok itu mencibir. Cih, tuan muda Han adalah pemuda yang lembut, memiliki karakter yang baik dan tampan. Kamu hanya cemburu. Seorang wanita di sebelah yang mendengar ucapan pria berewok langsung menegurnya. Hehe, wanita bodoh. Orang seperti kamu, biarpun kamu ditipu olehnya, kamu akan tetap membantunya menghitung uang, kata pria berewok itu. Aku rasa kalian cemburu dengan kesempurnaan tuan muda Gary. Saudari-saudariku, ayo menjauh dan jangan hiraukan 3 buruk rupa ini. Wanita itu mendengus, lalu menjauhkan dari Eric Kin dan yang lain. Eric Kin merasa dirinya seperti ditembak saat berbaring. Apa hubungannya dengan kita? Apakah aku jelek? Ye Zun berkata dengan sedikit kecewa. Sedikit lebih jelek dari aku. Eric Kin menghela nafas. Maaf sudah melibatkan kalian. Pria berewok itu meminta maaf. Tidak apa-apa, ini bukan salah kakak. Eric Kin berkata sambil tersenyum. Pria berewok ini lugas dan enak diajak bicara. Dia merasa bersama pria ini jauh lebih nyaman daripada dengan Gary Han. Saat beberapa orang sedang berbicara, awan dan kabut di lembah mulai berubah. Kabut putih perlahan naik, dan perlahan menggelinding, seolah akan bergejolak. Reiki di segala penjuru dunia akan segera terbuka. Seseorang berkata dengan bersemangat. Saudara-saudara kita lanjutkan menunggu. Wilayah rahasia, aku datang. Seorang pejuang tiba-tiba melompat dari puncak gunung. Astaga, dia gila. Wilayah rahasia ini belum sepenuhnya terbuka. Seru seseorang. Jika terjun sebelum terbuka maka tidak ada formasi teleportasi dan akan benar-benar jatuh lalu mati. Tapi saat pejuang itu tengah melompat, dia membuka parasut. Masih bisa seperti ini. Orang-orang tercengang. Orang bodoh ini ingin masuk lebih dulu, dia pasti mati, cibir pria berewok. Ternyata benar, petir tiba-tiba menyambar dari kabut, dan langsung membunuh pejuang itu. Apa yang telah terjadi? Eric Kin merasa takut, tadi dia hampir mengikutinya. Yang disebut wilayah rahasia, sebenarnya adalah dunia tersembunyi. Pria berewok itu menjelaskan, dengan kata lain, lembah itu sebenarnya bukan sekte Guzong, dan kita hanya mengandalkan formasi di lembah itu untuk berteleportasi ke wilayah sekte Guzong. Aku mengerti, jadi antara disambar sampai mati, atau jatuh di lembah dan tidak mendapatkan apa-apa. Ye Zun berkata sambil berpikir dengan serius. Eric Kin menatapnya dengan heran. Bukankah bocah ini sering masuk wilayah rahasia? Kenapa dia bahkan tidak tahu hal ini? Aku masuk dengan menggunakan metode khusus. Ye Zun berdeham seolah mengerti maksud dari pandangan mata Eric Kin. Kulihat kalian sepertinya belum pernah masuk wilayah rahasia. Ingatlah setelah masuk harus berhati-hati. Melihat hal ini, pria berewok itu berkata, di wilayah rahasia tidak ada aturan, dan tidak lagi dibatasi oleh batasan dunia bela diri. Ayah dan anak saling menjatuhkan, suami istri saling membunuh juga sudah pernah terjadi. Ingat, kemanapun kau pergi tidak boleh mempercayai siapapun.
Saat ini, kabut di lembah sudah sangat tebal. Setelah pria berewo itu berbicara, dia memberi hormat kepada mereka lalu melompat masuk. Pejuang lain juga lompat ke dalam, termasuk Gerihan. Dengan ekspresi wajah tenang dia juga melompat seperti semuanya. Pria berewo ini baik, tapi hanya sedikit jelek. Aku suka dia, kata Yezun. Ayo. Erikin dan Yezun juga melompat ke kabut putih. Erikin merasa matanya kabur. Saat dia bisa kembali melihat, dia sudah tiba di hutan yang rimbun. Dia melihat sekeliling. Erikin melihat tidak jauh darinya ada belasan orang, tetapi Yezun dan pria berewo tidak ada di sini. Kenapa aku bisa ada di sini? Kakak seperguruan, adik seperguruan, kalian di mana? Aku terpisah dari guru. Apakah formasi ini menteleportasi secara acak? Ada yang melihat sekeliling dengan ketakutan. Hahaha, bagus sekali. Seorang pria tua tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menatap semua orang, termasuk Erikin. Kemudian pria tua itu tiba-tiba melepaskan suatu tekanan. Pejuang fase kesempurnaan. Beberapa orang yang dekat dengannya langsung tertahan di tanah. Pejuang lain mundur satu persatu, dan ekspresi wajah mereka berubah drastis. Erikin juga merasakan tekanan yang samar-samar, tapi dia langsung menyingkirkannya. Tampaknya pria tua ini adalah pejuang fase kesempurnaan. Senior, kita tidak memiliki dendam, kenapa kamu tiba-tiba menyerang kami? Tanya seorang pejuang Grand Superior Master. Dendam? Apakah untuk menyerang kalian harus punya dendam? Pria tua itu mencibir, lalu membuka tangannya sambil berkata, aku rasa saat memasuki wilayah rahasia, kalian pasti membawa pil mujarab yang sudah kalian disiapkan, kan? Sekarang berikan semuanya padaku, atau kalian akan mati. Kamu mau merampok kami? Orang-orang itu ketakutan dan marah. Mereka mengira datang ke wilayah rahasia untuk menemukan harta karun, tapi begitu masuk mereka malah dirampok. Harta karun wilayah rahasia adalah harta karun, harta kalian juga sama. Jangan banyak omong kosong, segera keluarkan, mulai dari kamu. Pria tua itu menunjuk seorang wanita yang sedang menangis di sebelahnya. Wajah wanita itu kebingungan, tapi pria tua itu mendengus, dan langsung membuat wajah orang-orang itu pucat karena ketakutan, dan mengeluarkan semua pil mujarab mereka. Tapi tepat pada saat ini, semuanya, kita ada belasan orang. Pria tua itu hanya sendirian. Erikin tiba-tiba berkata. Ekspresi wajah semua orang sedikit berubah. Erikin benar, jika mereka melawannya bersama, belum tentu mereka bukan lawan pria tua ini. Tidak ada yang mau kehilangan barang-barang mereka, melawan bersama juga sebuah cara untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Semua orang sedikit bersemangat untuk melawan. Haha, kalian coba saja, tapi aku jamin, aku akan membunuh setengah dari kalian. Cibir pria tua itu. Satu ucapan darinya, semua langsung ragu-ragu dan semangat perlawanan yang baru saja bangkit menghilang. Siapa yang hidup dan siapa yang mati? Jika berjuang mati-matian diri sendiri yang akan mati, kalau seperti itu bukankah akan rugi besar? Aku tahu akan begini. Pria tua itu mencibir, dulu saat aku memasuki wilayah rahasia juga dirampok oleh seorang senior. Tidak ada yang mau mengantar nyawa dan hanya ingin mengambil keuntungan. Kalau tidak berani bertarung, keluarkan barang-barang kalian selanjutnya. Jangan bunuh aku akan menyerahkannya. Seorang pria Grand Superior Master mengertakkan gigi sambil menyerahkan senjata dan pil mujarabnya. Kalau Tuan Muda Geri ada di sini, dia pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Keluh wanita itu. Erikin yang melihat semua ini menggelengkan kepalanya tanpa bersuara. Ini adalah sifat manusia. Bukan karena tidak mampu mengambil tindakan, tapi tidak bersedia. Dewa pun hanya akan membantu orang yang berusaha. Jika mereka memilih bertarung,
Meskipun hanya beberapa orang, dia tidak akan ragu membantu mereka membunuh pria tua itu. Bahkan tanpa dirinya, belasan pejuang bersatu sudah cukup untuk menakuti pria tua itu. Sayangnya, mereka pengecut dan egois. Giliranmu. Melihat tumpukan harta di depannya, mata pria tua itu semakin berapi-api, lalu dia berkata sambil menunjuk Erikin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.